Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Pujianto, NDH 03, peserta Latsar Angkatan 11, Puslatbang KDOD Lan Samarinda. Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam kali ini kami akan melakukan review terhadap materi yang tadi sudah disampaikan, yaitu tentang komitmen mutu oleh Bu Veronica Hana Naibahu. Bapak dan Ibu, bicara mutu adalah setiap langkah yang kita ambil sebagai kesempatan untuk meminimalkan error. Nah, kalau kita bicara tentang orientasi mutu, berarti pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian harapannya, ekspektasi yang diinginkan oleh masyarakat itu akan sesuai dengan realita, sehingga di sana akan terjadi kepuasan masyarakat. Nah, kalau pada zaman dulu ya, sektor publik terutama milik pemerintah itu seringkali dianggap inkompeten ya, kemudian dianggap birokrasi terlalu bertele-tele. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa pelayanan yang diberikan tidak efektif, terlalu lama dan sebagainya. Hal itu disebabkan karena zaman dulu sektor publik itu merasa seperti sebuah diawang-awang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena adanya semacam monopoli seperti itu, sehingga mereka bisa seenaknya sendiri. Nah, sekarang tidak bisa seperti itu lagi Bapak dan Ibu, karena mindset kita itu harus diubah. Nah, di dalam proses untuk peningkatan mutu atau komitmen mutu ada 4 nilai dasar yang setidaknya harus kita penuhi atau harus kita lakukan ya, agar komitmen mutu itu tetap terjaga. Yang pertama adalah prinsip efektivitas dari layanan. Nah, dikatakan efektivitas dari layanan artinya bahwa pelayanan yang kita berikan nanti harus tepat kepada sasaran, kemudian cakupannya juga harus sesuai, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi dari layanan. Artinya efisiensi dari layanan, setiap pelayanan yang kita berikan tidak menimbulkan pemborosan, baik itu pemborosan waktu, pemborosan biaya, pemborosan tenaga, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga terkait dengan nilai dasar adalah mutu dari layanan itu sendiri. Artinya bahwa di dalam memberikan layanan kita harus memberikannya dengan sepenuh hati agar ekspektasi dari masyarakat itu sesuai dengan realitas, sehingga masyarakat itu mengalami kepuasan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah prinsip inovasi. Artinya bahwa di dalam prinsip inovasi itu harus ada kreativitas terutama bagi pemberi layanan, sehingga mampu untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan di lapangan ya. Jadi kita tidak monoton seperti itu. Nah, kemudian makna bagi saya untuk materi ini adalah terkait dengan prinsip atau nilai dasar tadi di dalam komitmen mutu. Maka sebagai seorang PNS di dalam melakukan pekerjaan harus memperhatikan nilai-nilai mutu tadi. Nah, di dalam trilogi quality ya, ada 3 sebenarnya yang bisa kita lakukan ya untuk menjamin agar pelayanan yang kita berikan itu selalu berkualitas. Yang pertama adalah planning atau perencanaan ya, artinya harus ada perencanaan yang matang. Kemudian yang kedua adalah controlling. Fungsi dari kontrol ini adalah untuk melihat ya, atau mengevaluasi ya, sehingga apa yang kita lakukan itu tadi kalau memang ada kekurangan maka kita benahi. Yang berikutnya adalah improvement atau peningkatan. Atau ada orang yang bilang adalah sebagai PDCA ya, atau plan, do, check, and action. Plan adalah kita rencanakan pekerjaan kita ya. Kemudian kedua adalah kita kerjakan. Setelah itu adalah check, ini adalah bagian dari kontrol, artinya hasil dari kerja yang sudah kita lakukan tadi dilihat
apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, kekurangannya ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk berikutnya adalah melakukan action ya, atau improvement tadi. Tujuannya apa? Ya agar pelayanan yang kita berikan itu bisa meningkat dari waktu ke waktu. Nah, sebagai seorang PNS, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah di dalam melakukan setiap pekerjaan ya, hendaknya kita melakukan tadi prinsip-prinsip plan, do, check, and action. Nah, dengan seperti itu kita akan dituntut untuk selalu berkreativitas ya. Kenapa? Karena kreativitas ini adalah sebagai sebuah jawaban atas evaluasi tadi. Kemudian kita merencanakan apa yang akan kita lakukan dengan matang, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, kemudian kita kontrol. Nah, kalau ada masalah dicek ini, maka kita akan memberikan solusi, yaitu sebagai problem solving. Nah, sehingga dengan cara seperti itu, maka harapannya adalah pelayanan kepada masyarakat itu akan kita berikan dengan sebaik-baiknya, kemudian akan meningkat dan itu akan mengasah kreativitas kita. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.